Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang perancangan studi kasus sistem operasi klinik gigi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem dengan kelompok 6 yang dalamnya ada Rizky Husna dengan NIM 20050974013, lalu ada Zaskia Artina dengan NIM 20050974015, lalu ada Ramadan Bakhtiar dengan NIM 20050974023, lalu ada Irma Mustafida dengan NIM 20050974063, lalu ada Kordina Syari dengan NIM 20050975065. Langsung saja masuk ke isi pembahasannya di bab 1 pendahuluan. Saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk pada bab 1 kita untuk pendahuluan. Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan inovasi teknologi menjadi kebutuhan penting di skala bidang, termasuk juga pada bidang kesehatan seperti klinik. Teknologi seperti sistem informasi diperlukan di suatu klinik dengan tujuan sebagai wadah dalam memberikan informasi dan menunjang efisiensi kerja. Nah, pada salah satu studi kasus kita kali ini adalah pihak klinik memiliki beberapa kendala yang belum dapat diselesaikan, seperti proses pengolahan registrasi, pengambilan nomor antrian, arsip rekam medis, atau administrasi. Pengelolaan registrasi masih kurang optimal karena pihak klinik harus dilakukan secara manual. Selain itu, terdapat penunjang layanan kesehatan seperti pencatatan dan pelaporan yang harus dilakukan oleh admin atau petugas klinik. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya sistem operasi klinik gigi yang dapat memudahkan pihak klinik dalam melakukan proses pengelolaan dan alur pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan petugas klinik ataupun tenaga kesehatan yang bekerja di klinik gigi. Lalu dari latar belakang tersebut, kami menemukan dua rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu 1. Bagaimana cara meningkatkan kinerja tenaga medis dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar admin atau petugas klinik mengelola data pasien dengan mudah dan efisien. Batasan masalah pada penelitian kami juga ada sebagai berikut. 1. Hanya memperbaiki sistem registrasi pasien, tidak bisa mengatur jadwal secara mandiri. Lalu yang kedua, ada sistem pengolahan arsip ditentukan oleh data pada sistem rekam medis pasien. Lalu ada selanjutnya tujuan dari penelitian kami, yaitu pertama, membangun sistem informasi pengolahan data yang akan digunakan untuk mempermudah kinerja petugas medis di klinik gigi. Yang kedua, mempercepat pencatatan dan penyimpanan arsip rekam medis. Adapun manfaat dari penelitian yang kami ambil adalah dapat memudahkan pihak klinik gigi dalam meningkatkan kinerja petugas medis dalam melayani pasien, dan dapat memudahkan pihak klinik gigi dalam proses pengelolaan data rekam medis. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 2, kajian pustaka, konsep dasar sistem. Menurut Zulkifli 2003, sistem adalah himpunan suatu benda yang nyata atau abstrak, yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan berhubungan
berketergantungan dan saling mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Contohnya, seperti sistem tata surya, sistem irigasi, dan sistem informasi. Sistem dalam tubuh manusia dengan subsistem seperti darah, syaraf, otak, pencernaan, dan sebagainya. Dan Zulkifli menggambarkan modul sistem sebagai contoh jelas mengenai hubungan dari elemen-elemen yang secara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang disebut sistem modul sistem. Dengan begitu, sistem terdiri dari 4 elemen subsistem, yaitu yang satu, masukan, kedua, pengolahan, ketiga, keluaran, keempat, umpan balik atau kontrol. Sedangkan menurut Jogianto, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai subtujuan. Lalu ada konsep dasar informasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu informasi menurut Gordon B. Davis Zulkifli, yaitu informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan. Lalu juga ada konsep analisis sistem. Pemahaman yang lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengembang perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dikodekan, program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik akan mengecewakan pemakainya dan akan membawa kegagalan bagi pengembangnya. Tugas dari analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan, dan spesifikasi ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh rekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek perangkat lunak. Diperbaiki secara detail. Model-model data yang dibutuhkan, aliran, kontrol, dan informasi, dan juga tingkah laku operasional diciptakan pemecahan alternatif dianalisis dan didelokasikan ke berbagai perangkat lunak. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Klinik gigi. Ada 3 kelompok manusia yang harus ditangani dalam proses manajemen pelayanan kesehatan, yakni 1. Health operator atau provider, yang terdiri dari dokter gigi, perawat gigi, dan sebagainya. 2. Penerima jasa, yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien, serta 3. Tenaga administrator kesehatan. Kekhususan manajemen pelayanan kesehatan gigi terlihat dari fenomena yang selalu terjadi di organisasi pelayanan kesehatan, di mana para dokter gigi, perawat, atau perawat gigi selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dengan metode pengobatan yang paling mutakhir dengan menggunakan teknologi serta obat-obatan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian, kesembuhan, serta kesehatan bagi pasien. Perangkat lunak pendukung. PHP atau Peripheral Hypertext adalah skrip untuk pemrograman skrip web server site. Skrip yang membuat dokumen HTML secara on the fly atau yang disebut juga sebagai suatu bahasa yang HTML embedded. Artinya perintah-perintah dalam PHP dapat menyatu dengan tag-tag HTML dalam sebuah file, di mana dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Menurut Berta, HTML merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk membuat sebuah halaman web atau program yang bisa ditulis secara langsung melalui text editor maupun melalui perangkat lunak. HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser.
Protokol ini mentransfer dokumen-dokumen web yang ditulis atau berformat HTML. Dikatakan markup language karena HTML berfungsi untuk memformat file dokumen teks biasa yang disimpan dengan eksekusi HTML atau HTML. MySQL merupakan software system management database yang sangat populer di kalangan web, terutama lingkungan Linux dengan menggunakan skrip PHP dan Perl. MySQL merupakan database yang paling populer digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Bab 3, metodologi. Jenis penelitian. Dalam laporan penelitian, metode penelitian adalah bagian yang cukup penting. Dengan penyajian metode penelitian ini, kami dapat menemukan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat ditemukan data pelayanan kesehatan pada klinik gigi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik pengumpulan data. Pada setiap pembahasan mengenai metodologi penelitian, persoalan prosedur atau metode pengumpulan data menjadi sangat penting. Prosedur atau metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan pengguna prosedur atau metode pengumpulan data dapat berakibat terhadap penelitian. Adapun metode atau teknik kita gunakan yang pertama adalah kita melakukan observasi. Kita melakukan pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan di sebuah klinik. Di bagian pelayanan untuk memperoleh informasi yang nantinya akan diolah ke dalam sistem informasi klinik. Selanjutnya kita melakukan wawancara. Metode wawancara ini merupakan suatu proses interaksi komunikasi guna memperoleh data secara langsung dan juga mempermudah dalam menganalisa data. Penelitian atau proses memperoleh keterangan tujuan penelitian ini dengan cara melakukan tanya jawab serta metode itu ada wawancara serta narasumber. Kemudian kita melakukan studi literatur. Dengan pengumpulan data dokumen yang diperlukan dalam sebuah klinik secara langsung berupa form pendaftaran, kartu pasien, kwitansi membayar pasien, rekam medis, resep obat, serta surat keterangan sakit. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah kita menggunakan metode waterfall atau bisa disebut dengan model air terjun. Fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Pressman yang pertama adalah communication, project initiation, and requirement gathering. Sebelum mulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami serta dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasilnya adalah seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan serta membantu mendefinisikan fungsinya. Kedua, planning atau estimation, scheduling, dan tracking. Tahap ini adalah tahap perencanaan yang menjelaskan tentang tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko yang akan didapat, sumber daya yang diperlukan dalam buat sistem, produk kerja apa yang dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, serta tracking proses pekerjaan sistem. Ketiga adalah modeling atau analis serta desain. Tahapan ini bukan tahapan perencanaan serta pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perencanaan data, desain GUI, dan desain tampilan interface. Keempat ada contraction. Tahapan ini juga merupakan proses di mana bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dibaca oleh mesin. Dilakukan pengujian terhadap sistem dan keseluruhannya. Dan yang terakhir ada deployment, merupakan tahap implementasi sistem ke customer, perbaikan sistem secara berkala, serta perbaikan sistem dan evaluasi sistem. Selanjutnya adalah bab 3. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil serta pembahasan. Tapi yang akan kita selanjutnya adalah hasil dari wawancara yang kita lakukan di klinik ini. Ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui jenis-jenis jabatan yang ada di klinik gigi.
Yang kedua, kita juga mengetahui prosedur pendaftaran pasien baru serta pasien lama. Kita juga mengetahui ada 2 jenis pasien, yaitu pasien BPJS serta pasien non-BPJS. Adapun hal yang membedakan dari pasien BPJS dan non-BPJS adalah dari segi pembayarannya. Untuk pasien BPJS tidak perlu melakukan pembayaran apapun, sedangkan untuk pasien non-BPJS harus melakukan pembayaran berobat. Selanjutnya, yang keempat, kita juga dapat mengetahui prosedur pemeriksaan pasien. Yang kelima, kita juga dapat mengetahui siapa saja yang boleh mengakses sistem klinik gigi tersebut. Dan juga kita dapat mengetahui informasi mengenai bagaimana pencatatan data rekam medis. Dan yang ketujuh, kita juga dapat mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam pembayaran. Ke-8, kita mengetahui jam operasional klinik gigi. Ke-9, kita juga mengetahui jumlah tenaga dokter yang ada di klinik gigi. Ke-9, kita juga dapat mengetahui jumlah pegawai yang ada di klinik gigi tersebut. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengetahui jumlah rata-rata pasien yang datang setiap harinya. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, kita dapat mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, di mana klinik gigi ini masih bersifat tradisional dan masih menggunakan cara manual, seperti pengambilan nomor antrian, registrasi, dan penyimpanan rekam medis. Yang kedua, pencarian data pasien serta rekam medis masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan serta menggunakan penyimpanan rekam medis yang secara manual. Kemudian, kami di sini mengajukan sebuah sistem aplikasi di mana nanti memiliki tujuan. Yang pertama adalah merekomendasikan suatu rancangan sistem pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah kinerja tenaga medis di klinik dan juga mempercepat pencatatan dan penyimpanan arsip rekam medis. Adapun fitur yang ada nanti pada sistem aplikasi ini, yang pertama ada sistem registrasi, sistem pencarian informasi pasien, sistem penyimpanan data rekam medis, beranda, data pasien baru, antrian pasien, transaksi pembayaran, form rekam medis pasien, dan ada membuat resep obat, dan ada menu logout. Baik, kemudian kami mengumpulkan entitas dan dokumen. Entitasnya ada 5, yaitu 1, petugas admin, 2 pasien, 3 dokter, D apoteker, dan 5 kepala klinik. Lalu dokumen-dokumen juga yang kami kumpulkan ada rekam medis pasien, berkas pendukung atau KTP, BPJS, rekam medis sebelumnya, lalu ada formulir pendaftaran, kartu anggota pasien, dan resep obat. Saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, analisis dokumen. Yang pertama ada rekam medis pasien. Yang di dalamnya ada nama dokumen, yaitu rekam medis pasien, lalu ada sumber, yaitu petugas admin, lalu ada distribusi, yaitu pasien, lalu ada rangkap, 1, lalu ada fungsi. Di sini untuk digunakan untuk mengetahui diagnosis pasien. Lalu ada periode pembuatan, yaitu pada saat pasien melakukan pemeriksaan. Lalu di sini juga ada item data untuk identitas pasien, seperti nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, nomor telepon, nomor BPJS, jenis kelamin, diagnosis penyakit sementara, riwayat penyakit. Lalu juga ada formulir pendaftaran. Di sini tertera nama dokumen, yaitu formulir pendaftaran, lalu sumber, yaitu petugas admin, distribusi, pasien baru,
rangkap satu fungsi untuk diisi oleh pasien baru yang akan melakukan pemeriksaan. Lalu periode pembuatan. Pada saat ada pasien baru akan mendaftar. Item data itu nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, nomor telepon, nomor BPJS, dan jenis kelamin. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada kartu anggota pasien yang terdiri dari nama dokumen, yaitu kartu anggota pasien, sumber yang terdiri dari petugas admin, kemudian distribusi dengan pasien baru, rangkap berjumlah 1, fungsi untuk digunakan oleh pasien pada saat melakukan pemeriksaan, periode pembuatan pada saat pasien baru mendaftar, item data terdiri dari nama, nomor anggota, dan barcode. Kemudian selanjutnya ada resep obat yang terdiri dari nama dokumen, yaitu resep obat, kemudian sumber, apoteker, distribusi yaitu pasien, rangkap berjumlah 1, fungsinya untuk digunakan oleh pasien pada saat meminta obat ke apoteker. Periode pembuatan pada saat pasien selesai diperiksa dokter. Item datanya terdiri dari identitas pasien, nama obat, dosis obat, aturan minum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ini kita juga sudah membuat flow map as is, yaitu flow map pada sistem yang belum kita perbarui. Di sini ada flow map pendaftaran pasien baru non-BPJS, di mana dimulai dari petugas admin yang memberikan form pendaftaran pasien kepada pasien, lalu diisi oleh pasien beserta dengan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KK dan KTP, lalu diserahkan kembali di petugas atau admin. Setelah diterima oleh petugas atau admin, maka diperiksa apakah form dan berkas-berkasnya memenuhi. Apabila memenuhi, maka pasien tersebut dibuatkan kartu pasien. Dan apabila tidak memenuhi persyaratan, maka pasien tersebut mengisi ulang dan menyerahkan daftar berkas yang telah ditentukan. Setelah memenuhi persyaratan dan dibuatkan kartu pasien, lalu petugas atau admin membuat form rekam medis pasien yang ditujukan untuk diserahkan ke dokter dan diisi setelah pemeriksaan. Setelah dokter menerima, maka dokter memeriksa pasien dan mencatat rekam medis pasien. Dari rekam medis pasien tersebut, satu dibuatkan dasar untuk membuat resep obat, dan yang satunya lagi masuk kepada rekap. Lalu setelah membuat resep obat, di sini menghasilkan resep obat, lalu diserahkan kepada pasien, dan resep obat tersebut dari pasien diserahkan lagi ke apoteker. Lalu oleh apoteker diracikkan obat, dan racikan obat tersebut menjadi obat yang diserahkan kembali kepada pasien. Setelah apoteker meracik obat, lalu apoteker membuat kwitansi pembayaran yang menghasilkan kwitansi, lalu diserahkan kepada pasien dan dilakukan pembayaran. Setelah itu ada flow map pendaftaran pasien baru BPJS. Nah, untuk flow map pendaftaran pasien baru yang mempunyai BPJS ini sebenarnya sama saja dengan flow map as-is yang pasien baru non BPJS. Hanya saja perbedaannya terletak pada berkas-berkas yang diserahkan. Berkas-berkas yang diserahkan di sini meliputi kartu keluarga, KTP, kartu BPJS. Dan perbedaan yang kedua terletak pada ini, aktor apotekernya. Jadi apoteker setelah membuat obat dan obat tersebut diserahkan kepada pasien, maka apoteker tidak perlu membuatkan kwitansi untuk proses pembayarannya karena pasien tersebut sudah terdaftar pada BPJS. Jadi setelah pasien menerima obat
maka proses selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini kami juga sudah membuat flow map untuk pendaftaran pasien lama. Yang pertama di sini adalah pendaftaran pasien lama non-BPJS. Yang alurnya dimulai dari pasien melakukan registrasi ulang. Kemudian akan mendapatkan kartu pasien. Kartu pasien akan diberikan ke petugas. Kemudian petugas mengecek data pasien. Jika memenuhi persyaratan, maka diberikan form rekam medis. Jika tidak akan harus memberikan kartu keluarga, KTP, form pendaftaran pasien. Selanjutnya, form rekam medis diberikan ke dokter. Kemudian dokter memeriksa pasien. Kemudian akan ada hasil pemeriksaan atau rekam medis baru. Kemudian dokter membuat resep obat. Selanjutnya, resep obat akan diberikan ke apoteker. Kemudian apoteker akan meracik obat. Kemudian obat akan diberikan ke pasien. Selanjutnya, apoteker membuat kwitansi, kemudian kwitansi diberikan ke pasien juga, kemudian akan melakukan pembayaran. Kemudian selesai. Kemudian selanjutnya flow map untuk pendaftaran pasien lama BPJS. Yang pertama, pasien lama akan melakukan registrasi ulang seperti yang tadi, kemudian mendapatkan kartu pasien, kemudian kartu pasien diberikan ke petugas, kemudian petugas mengecek data pasien, jika memenuhi syarat akan diberikan form rekam medis, jika tidak akan disuruh memasukkan berkas-berkas yang diperlukan seperti tadi. Kemudian form rekam medis akan diberikan ke dokter, kemudian dokter memeriksa pasien, kemudian akan muncul hasil pemeriksaan, kemudian dokter membuat resep obat, kemudian resep obat diberikan ke pasien, kemudian diberikan lagi ke apoteker. Kemudian apoteker akan meracik obat, kemudian obat akan langsung diberikan ke pasien tanpa memerlukan pembayaran karena sudah menggunakan BPJS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjutkan untuk flow map 2B, pendaftaran akun pengguna. Di sini dari petugas atau admin dimulai. Nah, ya, saya lanjutkan. Petugas atau admin memulai, lalu login aplikasi, lalu membuka aplikasi, lalu membuat user pass pengguna baru atau menggunakan user password, lalu menginputkan user password pengguna baru yang telah dibuat, lalu ada tabel akun untuk daftarkan, lalu selesai. Lalu di sini ada login akun. Yang pertama dari sistem mulai. Lalu membuka halaman login. Jika dokter, maka masukkan user pass dokter. Jika petugas atau admin, masukkan user pass admin. Lalu jika apoteker, masukkan user pass apoteker. Lalu akun akan diautentikasikan. Dan juga di sini terdapat tabel akun. Lalu jika selesai diautentikasikan akun, akan dicek user pass apakah valid atau tidak. Jika iya sudah valid, maka akan masuk halaman menu utama dan mulai.
Lalu pendaftaran pasien akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai alur dari pendaftaran pasien di sistem informasi klinik gigi, di mana petugas atau admin melakukan login aplikasi. Apabila sudah berhasil melakukan login, maka di sistem akan membuka aplikasi tersebut. Apabila ada pasien baru yang ingin mendaftar, dari petugas atau admin akan menyerahkan form pendaftaran pasien. Kemudian dari pasien tersebut akan mengisi form pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kartu keluarga, KTP, kartu BPJS apabila mempunyai, serta apabila pasien telah mengisi form pendaftaran pasien, maka berkas serta form tersebut diserahkan kembali ke petugas atau admin. Kemudian dari petugas atau admin akan membuka menu pendaftaran pasien dan selanjutnya akan mengirimkan data pasien baru. Dari data tersebut, dari sistem akan merekam data yang telah diinputkan. Kemudian akan tersimpan di tabel data pasien. Selanjutnya, sistem akan memproses pembuatan kartu pasien baru dan nomor antrian. Data kartu pasien baru dan nomor antrian yang ada kemudian dicetak oleh pegawai atau pasien, yang dimana nanti hasilnya berupa berkas dokumen seperti kartu pasien dan nomor antrian akan diserahkan ke pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan pasien yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama dimulai dari sistem. Sistem itu akan menginputkan kartu pasien baru dan nomor antrian, lalu diberikan kepada dokter. Setelah itu, sistem akan mengeluarkan berupa nomor antrian pasien yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, pasien akan memberikan berkas atau dokumen berupa kartu pasien dan nomor antrian kepada dokter. Lalu, dokter akan memeriksa pasien. Setelah memeriksa pasien, dokter akan menginputkan rekam medis pasien ke dalam database rekam medis pasien. Lalu, pada database tersebut dihasilkan rekam medis pasien oleh sistem. Dan admin atau petugas akan memiliki atau bagian akhirnya akan memiliki laporan rekam medis. Kembali lagi ke dokter. Setelah menginputkan rekam medis pasien, lalu dokter membuat resep obat. Lalu resep obat tersebut akan diberikan kepada apoteker, yaitu berupa data. Setelahnya, apoteker akan memberikan resep obat tersebut kepada pasien, yaitu berupa berkas ataupun dokumen. Selanjutnya untuk transaksi pembayaran akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Ini merupakan flow map untuk transaksi pembayaran. Yang pertama dimulai dari sistem, di mana sistem akan melakukan pencarian data pasien. Pencarian data pasien ini akan membawakan rekam medis pasien yang terdiri dari tabel rekam medis pasien. Kemudian sistem akan menghitung total biaya berobat. Jika pasien pengguna BPJS, maka jika iya maka status pembayaran berubah menjadi lunas. Kemudian akan melakukan proses membuat kwitansi pembayaran. Kemudian kwitansi pembayaran akan diberikan ke pasien, kemudian selesai. Kwitansi pembayaran yang lainnya disimpan oleh sistem, kemudian dimasukkan ke tabel riwayat pembayaran. Di petugas admin, kwitansi menjadi laporan keuangan klinik, kemudian di apoteker menjadi status pembayaran. Dan jika pasien tidak menggunakan BPJS, maka akan menampilkan jumlah total biaya berobat.
Kemudian pasien melakukan pembayaran, jika lunas, kembali ke sistem, status pembayaran berubah menjadi lunas, kemudian proses membuat kwitansi, kemudian kwitansi pembayaran, lalu prosesnya sama, kwitansi pembayaran diberikan ke pasien lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini pada flow map pengambilan obat dimulai dari sistem, yaitu sistem mencari data pasien. Lalu pasien telah menyerahkan resep obat dan kwitansi pembayaran. Setelah itu, setelah pencarian data, maka muncullah cek status pembayaran. Apabila status pembayaran tersebut dinyatakan lunas, maka sistem akan memberitahu apoteker dan menandakan bahwasanya obat bisa diracik. Nah, racikan obat tersebut didapat dari resep obat yang mengambil dari data atau rekam medis pasien. Lalu apabila tidak lunas, maka pasien tersebut melakukan pembayaran. Setelah dari apoteker dan racikan obat tersebut dinyatakan selesai, maka obat diserahkan kepada pasien. Setelah itu selesai. Pasien menerima obat. Baik, langsung saja saya lanjutkan untuk DFT. Berikut identifikasi data yang masuk dan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi klinik gigi untuk masing-masing entitas, yaitu pasien, admin, dokter, dan apoteker. Ya, di sini terdapat tabel yang ada entitas, input data, dan output atau informasi. Yang entitas pertama yaitu pasien, lalu di sini untuk input datanya tidak ada, lalu untuk outputnya yang pertama ada kartu pasien, nomor antrian, informasi daftar antrian, laporan rekam medis, resep obat, kwitansi pembayaran, dan obat. Lalu yang kedua, di sini ada admin. Dari input datanya, di sini admin ada user pass, admin, data pasien, data transaksi pembayaran, dan juga data user pass pengguna. Lalu untuk outputnya sendiri, di sini ada konfirmasi login admin, laporan data pasien, laporan daftar antrian. Lalu ada laporan data user pass, pengguna, dokter, admin, atau apoteker. Lalu laporan rekam medis, pasien, laporan keuangan klinik. Lalu yang ketiga, entitas yang ketiga, ada dokter. Di sini dokter bisa mengirimkan user pass dari dokter, lalu data rekam medis, pasien, lalu data resep obat pasien. Lalu yang bisa di-outputkan ini konfirmasi login dokter, informasi data pasien, informasi daftar antrian, dan juga informasi rekam medis pasien. Lalu yang terakhir, entitas dari apoteker. Di sini apoteker bisa menginputkan user pass apoteker dan juga data obat. Lalu untuk outputnya sendiri, ada konfirmasi login apoteker, informasi resep obat pasien, informasi data obat, dan juga informasi data transaksi pembayaran. Lalu di sini DFT level 0. Bisa dilihat dari diagram yang sudah tergambar di atas yang dapat disebutkan menjelaskan gambaran sistem informasi klinik gigi atau yang disebut SIGI secara garis besar. Di situ terdapat 4 entitas, yaitu pasien, admin, dokter, dan juga apoteker. Lalu masing-masing entitas memberikan input ke dalam SIGI dan mendapatkan output dari SIGI sebagai informasi yang diterima seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas tadi. Namun, pada konteks diagram ini dapat disederhanakan lagi menjadi sistem yang lebih detail.
Proses menyederhanakan konteks diagram menjadi sistem yang lebih detail lagi disebut dengan proses dekomposisi. Proses ini dari konteks diagram dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar di atas. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan dari DFD level 0 yang telah dibuat di atas. Kemudian selanjutnya akan disederhanakan kembali dan akan lebih digambarkan secara detail di DFD level 1. Scroll ke bawah. Nah, pada gambar DFD level 1 ini akan menggambarkan beberapa subproses yang terjadi yang belum digambarkan di DFD level 0. Dari DFD level 1 yang di atas masih memiliki 4 entitas, yaitu pasien, admin, dokter, dan apoteker. Dan juga memiliki 5 data store, yaitu ada tabel data akun, tabel data pasien, tabel rekam medis pasien, tabel riwayat pembayaran, serta tabel data obat. Data store ini merupakan penyimpanan data dan juga bisa disebut sebagai tabel-tabel yang diperlukan untuk menyimpan data dalam database sistem di database SIGI ini. Serta juga memiliki 6 subproses, yaitu pendaftaran akun, login akun pengguna, pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, transaksi pembayaran, dan pengambilan obat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD, yaitu ERD itu digunakan untuk menggambarkan tabel-tabel yang digunakan dalam sistem operasi klinik gigi. Nah, hubungan antara entitas yang terjadi pada studi kasus sistem operasi klinik gigi dapat dilihat pada entity relationship diagram di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu pasien nanti akan yaitu berupa entitas memiliki atribut. Yang pertama ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, serta alamat. Yaitu nanti pasien akan mendaftar ke admin. Admin ini memiliki atribut berupa ID admin, nama admin, nomor telepon, jenis kelamin. Lalu admin akan memberikan rekam medis, yaitu memiliki atribut berupa ID rekam medis, tanggal periksa, dan keluhan. Lalu rekam medis ini nantinya akan dimiliki oleh dokter. Dokter memiliki atribut berupa ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Lalu dokter ini nantinya akan memeriksa pasien. Setelah dokter memeriksa pasien, nanti dokter akan menentukan resep obat. Itu resep obat memiliki atribut berupa ID obat, nama obat, tanggal, stok obat, dan harga obat. Lalu resep obat ini akan diserahkan kepada apoteker. Apoteker sendiri memiliki atribut berupa ID apoteker, nama apoteker, dan alamat. Lalu apoteker akan melakukan transaksi dengan pasien. Dalam ini transaksinya ada 2 ya. Nanti jika memiliki BPJS maka pasien ini tidak perlu membayar, dan sebaliknya jika dia tidak memiliki BPJS, nantinya pasien ini akan dikenai biaya. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada CDM. CDM yaitu menggambarkan keseluruhan konsep yang dirancang suatu sistem. Nah, CDM di sini menampilkan hubungan antara entitas beserta field yang dimiliki. Setiap entitas di sini memiliki primary key. CDM pada sistem ini memiliki 6 entitas, yaitu admin, rekam medis, dokter, resep obat, apoteker, dan pasien. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, CDM ini mempunyai 6 entitas ya, yaitu di sini ada admin, pasien, apoteker, resep obat, dokter,
dan rekam medis. Pada pasien ini mempunyai primary key yaitu ID pasien. Atribut-atributnya juga sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Nah, untuk konsepan sistemnya, pasien mendaftar kepada admin atau petugas. Admin memiliki primary key yaitu admin, ID admin, lalu admin bisa memberikan rekam medis kepada dokter. Rekam medis sendiri memiliki primary key, yaitu ID rekam medis. Nah, dari rekam medis ini dimiliki oleh dokter. Dokter memiliki primary key, ID dokter. Dokter memeriksa pasien, lalu pasien juga melakukan transaksi. Resep obat ditentukan oleh dokter, dan resep obat diserahkan kepada apoteker. Resep obat juga memiliki primary key berupa ID obat, dan apoteker memiliki primary key berupa ID apoteker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. PDM. PDM dapat digunakan untuk penggambaran detail konsep yang dirancang. Di dalamnya tergambar jelas relasi dan entitas beserta primary key dari masing-masing entitas. PDM pada sistem ini memiliki 6 entitas, yaitu admin, rekam medis, dokter, resep obat, apoteker, dan pasien. Sama seperti JDM, PDM di sini juga dijelaskan primary key-nya, tetapi di sini juga dijelaskan foreign key dari setiap entitas. Bisa lihat di sini, admin memiliki primary key sama ID admin, tapi memiliki 2 foreign key, yaitu ID pasien dan ID rekam medis. Pada entitas pasien, foreign key-nya adalah ID apoteker. Pada rekam medis, foreign key-nya terdapat 2 foreign key, yaitu ID dokter dan ID admin. Pada entitas dokter, foreign key-nya merupakan ID rekam medis. Pada entitas apoteker, foreign key-nya terdapat pada ID obat, kemudian pada entitas resep obat, foreign key-nya adalah ID apoteker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah GUI dari sistem informasi klinik gigi ini. Ini merupakan GUI yang akan kita ajukan atau kita usulkan. Yang pertama ada tampilan dari menu login. Gambar 16 ini merupakan menggambarkan tampilan login aplikasi sebelum user memulai menggunakan aplikasi klinik gigi ini. Selanjutnya ada tampilan dari menu utama atau dashboard. Pada tampilan menu utama ini akan menampilkan menu-menu yang dapat diakses oleh user. Serta pada menu dashboard juga akan menampilkan total pasien, jumlah total pasien baru, jumlah total pendaftar, serta jumlah total antrian. Nantinya bisa dilihat oleh semua user. Kemudian selanjutnya adalah tampilan dari menu, bisa di-scroll ke bawah, dari menu data pasien. Pada tampilan di menu data pasien ini merupakan form yang akan digunakan untuk menginputkan data pasien baru. Kemudian tugas admin akan menginput data pasien baru yang terdiri dari ID pasien, nama pasien, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husna. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang GUI, yaitu tampilan yang selanjutnya ada menu form input data pasien baru. Jadi menu form ini digunakan untuk form input data pasien yang akan diinputkan oleh admin yang terdiri dari nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, tempat lahir, dan tanggal daftar. Selanjutnya ada tampilan menu data rekam medis.
yaitu tampilan data rekam medis yang terdiri dari nomor, ID pasien, nama layanan, dan tanggal. Nah, user ini dapat melakukan edit, cetak, simpan, dan pencarian pada pada tampilan menu ini. Selanjutnya ada tampilan data antrian pasien, yaitu yang terdiri dari nomor ID pasien, nama pasien, alamat, nomor handphone, dan status pasien. Nah, di sini juga user dapat melakukan edit, cetak, simpan, dan pencarian. Selanjutnya ada tampilan menu form resep obat. Nah, dalam tampilan menu form resep obat ini terdiri dari nama pasien, umur, dan resep obat. Nah, di sini user dapat melakukan edit, cetak, simpan, dan pencarian. Selanjutnya ada tampilan menu form rekam medis. Dalam tampilan menu form rekam medis, terdiri dari ID pasien, nama layanan, dan tanggal daftar. Dalam tampilan menu form ini, user juga dapat melakukan seperti edit, simpan, pencarian, dan cetak. Selanjutnya ada tampilan menu pembayaran. Di dalam tampilan menu pembayaran itu terdiri dari ID transaksi, ID pasien, dan nama layanan. Di sini juga user dapat melakukan edit, cetak, simpan, dan pencarian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya perancangan sistem operasi klinik gigi ini dapat mempermudah dalam melakukan pelayanan sehingga dapat meningkatkan efektivitas waktu pelayanan pada klinik gigi dan juga meningkatkan efisiensi waktu sistem pencatatan pelayanan klinik secara akurat dan cepat. Serta sistem operasi ini dapat membantu meminimalisir kerugian terjadinya kesalahan pencatatan data pasien, namun ada beberapa yang belum sempurna karena masih banyaknya batasan. Lalu di sini juga ada saran yang berisi diharapkan pengembang dapat mengembangkan sistem operasi klinik gigi dari batasan masalah yang belum diangkat dan diharapkan untuk dapat membuat sistem operasi secara utuh dari seluruh fasilitas dan layanan yang ada pada klinik gigi ini. Mungkin itu dari penjelasan tentang laporan di kasus sistem operasi klinik gigi yang bisa kita sampaikan dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tuh aku baleni record sing hasil wawancara. Oh, ada sing kurang.